Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan PJJ pada pagi hari ini. Kembali lagi di pelajaran spreadsheet untuk kelas 10 akuntansi keuangan lembaga. Loh, kok tumben ya videonya beda suaranya? Ya, kali ini materi akan Ibu sampaikan langsung, karena pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah melihat dan mempraktikkan beberapa rumus dasar yang bisa dimanfaatkan di Microsoft Excel. Nah, kali ini Ibu hanya akan menjelaskan sedikit materi-materi tambahan yang berkaitan dengan spreadsheet yang insya Allah ini akan kepake ilmunya sampai materi-materi selanjutnya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat dan kalian juga diberi kemudahan dalam mempelajari yang akan kita pelajari nantinya. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian sudah mengenal tentang karakter sel, karakter data, lalu sudah mempraktikkan rumus matematika, lalu fungsi statistika. Nah, kali ini Ibu akan menjelaskan beberapa tips atau beberapa tools-tools yang biasa dipakai di spreadsheet yang bisa mempercantik hasil pekerjaan kalian. Mungkin beberapa dari kalian pun sudah mengetahuinya, tapi masih banyak juga nih berdasarkan pekerjaan yang kalian sudah kerjakan, masih banyak ternyata yang belum tahu tentang tools-tools yang biasa dipakai untuk mempercantik hasil pekerjaan spreadsheet kalian. Apa saja tools-tools itu? Ya, sebenarnya ini juga sudah sempat dibahas di pertemuan-pertemuan awal, yaitu tentang menu-menu dan submenu apa saja yang terdapat dalam Microsoft Excel. Yang pertama, kita akan belajar tentang Merge and Center. Merge and Center ini ada di bagian alignment. Di sini bisa kalian lihat ya, ini ada Merge and Center. Fungsinya untuk apa sih? Nah, kalau yang di pekerjaan sebelumnya, kalian nih paling cuma bikin judulnya merata tengahnya hanya diklik ini, center, alignment-nya center gitu. Padahal, kan di sini kolomnya nih dari A sampai C. Nih, nama pembeli, nama barang, jumlah. Ini kan sampai C. Nah, kalian bisa membuatnya dengan lebih rapi dengan cara di blok nih, set, dari A sampai C, lalu diklik Merge and Center. Dia akan otomatis menggabungkan semua sel dari A sampai C, A1 sampai C1 menjadi satu sel. Lalu yang bawahnya juga sama nih. Set. Ya. Ini yang pertama, yaitu tentang memanfaatkan Merge and Center. Yang kedua nih yang di atasnya nih, wrap text. Wrap text itu apa sih? Dia ini kalau misalnya kalimatnya kepanjangan, bisa dibikin 2 baris dalam satu sel. Misalnya nih, nama pembelinya kan pendek-pendek nih. Terus abis itu di sini judulnya kepanjangan nih. Misalnya mau dibikin kolomnya segini aja deh biar ngeprintnya irit. Nah, ini kan kepotong ya tulisan nama pembelinya. Nah, supaya tidak terpotong, kalian bisa menggunakan wrap text. Ya, langsung di sini secara otomatis tinggi kolomnya akan bertambah. Jadi terlihat jelas nih ada tulisan nama pembeli. Lalu kalau misalnya dilebarin, bagaimana Bu? Kalau dilebarin juga tidak apa-apa. Untuk membalikan tingginya seperti semula, kalian bisa double klik di pojok seperti ini. Tik-tik. Ya, itu akan sudah otomatis. Atau kalau kalian mau atur secara manual, digeser-geser begini juga nggak apa-apa. Selanjutnya, itu tadi yang kedua ya, yaitu penggunaan wrap text. Selanjutnya, yaitu tentang memunculkan dan menghilangkan grid line. Grid line itu apa? Ini adalah garis-garis bayangan. Jadi kalau misalnya membuat file Excel kan ini yang dibikin tabel cuma yang ini aja nih. Nah, pas di print hasilnya kan yang di belakangnya nggak ada kotak-kotak begini. Gimana sih caranya supaya di tampilan di komputernya juga tidak menampilkan garis-garis bantu ini? Caranya adalah diklik menu, view, lalu ini kan grid lines-nya di checklist. Kalau di checklist itu artinya memunculkan. Nah, kalau untuk menghilangkannya tinggal di uncheck.
dihilangkan checklistnya, maka tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini juga bisa membuat pandangan kalian tidak terlalu pusing karena banyak kotak-kotak gitu. Jadi kotak-kotaknya yang muncul hanyalah border yang sudah dibuat. Itu yang ketiga. Yang selanjutnya yaitu tentang penggunaan satuan. Penggunaan satuan seperti apa? Misalnya di sini kan ada data tentang penjualan handphone Samsung Galaxy. Nah, biasanya kan kalau benda itu ada satuannya tuh, misalnya ada, kalau handphone biasanya satuannya unit, atau misalnya kalian jual ATK gitu, misalnya jual kertas satuannya bisa rim, atau buku, atau buku misalnya berapa PCS, dan seterusnya. Ini kan tulisannya cuma tiga apa nih? Apakah tiga kotak, atau 3 lusin, atau 3 unit, atau apa. Nah, misalnya kita mau menggunakan satuannya adalah unit. Caranya adalah di blok angkanya. Jadi nulis angkanya seperti biasa nih, 3, 8, 5, 2, 1, dan seterusnya. Jangan ditulis seperti ini, 3 unit. Jangan seperti ini, karena kalau seperti ini, nah, diingat lagi di karakter sel atau karakter data, kalau misalnya penulisannya di pojok kiri, itu artinya itu adalah berupa huruf yang dihitung, bukan angka. Jadi nantinya misalnya di sini mau ditulis, misalnya satu handphone Galaxy Mini harganya 3 juta. Tuh 23, tuh 23. Nah, kalau misalnya seperti ini mau dikali ini, 3 unit dikali 3 juta seharusnya kan rumusnya begini, sama dengan C5 dikali D5. Maka hasilnya tidak akan keluar. Tapi kalau seandainya tulisan unitnya menggunakan rumus. Bagaimana caranya? Bisa di blok, di bagian yang mau dikasih satuannya. Lalu, di menu number, diklik yang tabel kolom ini, lalu pilih more number format. Setelah itu akan muncul nih, ini bisa dipilih custom, lalu pilih yang 0. Lalu, ditulis satuannya unit. Nah, di sini bisa kelihatan ya, di sampelnya ini langsung muncul nih 3 unit. Jangan lupa menggunakan tanda petik. Biasanya kalau di Microsoft Excel itu ketika menggunakan kata, selain angka ya, menggunakan huruf, tapi mau dimasukin ke dalam rumus, maka harus menggunakan tanda petik. Jadi petik 2, unit, petik 2. Langsung diklik OK. Maka secara otomatis di sini akan muncul kata unit. Lalu biar tahu itu udah benar atau belum, tahu dari mana? Yaitu bocorannya nih, kalau misalnya diklik ini kan tulisannya 3 unit. Tapi di formula barnya di sini hanya muncul angka 3. Nah, itu artinya penulisan unit di sini menggunakan rumus, bukan diketik manual. Dan kalian perhatikan lagi, di sini hasil perkaliannya muncul angka. Karena sudah tidak ada lagi nih huruf yang masuk ke dalam rumus. Jadinya di sini bisa muncul hasilnya yang berupa angka. Gitu. Itu tambahan yang keempat. Selanjutnya, misalnya ini kita lengkapin dulu ya. Di sini harga satuan. 3 juta, 3,5 tuh enggak. Terus habis itu 2.800.000 tuh enggak. Terus habis itu 3 juta. Nah, oh iya, kalau misalnya kurang lebar bisa langsung di double klik. Dia akan langsung menyesuaikan lebarnya sesuai dengan kata yang terpanjang di kolom tersebut. Nah, ini kalau misalnya ada panjang datanya ini kan cuma 5. Kalian mungkin kalau sama dengan sel C5 kali D5, C6 kali D6, itu kalau sedikit gampang. Tapi kalau misalnya banyak, kalian cukup menariknya seperti ini. Pertama, perhatikan di sini harus sampai berubah jadi tanda plus. Lalu ditarik ke bawah. Maka ini akan secara otomatis. Nah, selanjutnya,
Di sini perhatikan cara pembuatan angka. Ini kan berupa harga. Kalau berupa harga kita bisa menggunakan format number-nya menggunakan accounting atau currency. Misalnya di perintah soal menggunakan accounting. Nah, di sini kalian bisa klik accounting dan kalian lihat nih, di sini ada 0,00. Itu kan terlihat membuat terlihat jadi terlalu banyak angkanya gitu. Nah, gimana cara menghilangkan 00 ini? Caranya bukan dihapus ya, karena kalau diklik kayak gini kan tidak akan muncul. Caranya adalah tadi di blok, lalu di sini ini ada yang untuk increase desimal sama decrease desimal. Jadi desimalnya nolnya bisa ditambahin ataupun dikurangin. Ini kalau increase berarti dia nambahin nih di belakang 0,00-nya. Tapi kalau misalnya kita mau menghilangkan 0,00 bisa menggunakan decrease desimal. Nah, jadi yang muncul hanyalah angka yang utamanya. Angka 0,00-nya tidak muncul. Ya, itu tadi adalah penjelasan mengenai tools-tools tambahan yang bisa mempercantik hasil pekerjaan kalian. Setelah ini, silahkan kerjakan tugas berikut ini. Nah, di sini ada data, Ibu akan kasih data mentah ini. Tugas kalian adalah merapihkannya dengan kreasi kalian, tapi dengan beberapa aturan. Yang pertama, untuk judulnya, gunakan merge and center. 3 ini nih, dirapihkan dengan merge and center. Ini juga, untuk judul-judul ini. Ini merge and centernya ke bawah, ini ke bawah, lalu ini ke samping. Nah, ini jumlah terjualnya, gunakan wrap text. Lalu selanjutnya, di sini ada jumlah terjual, ini menggunakan satuan unit. Lalu, untuk kolom jumlah, di sini tinggal dikalikan antara jumlah terjual dan harga satuan. Jadi tarik ke bawah, lalu ini total pendapatan, pendapatan rata-rata, pendapatan terendah, pendapatan tertinggi, menggunakan rumus sum, average, mean, dan max. Lalu di sini juga ada jumlah penjualan per merek HP. Di sini menggunakan rumus sum if. Gitu. Untuk lebih jelasnya, di bawah sudah Ibu buatkan petunjuk pengerjaannya. Dan jangan lupa dihias menggunakan border serapi mungkin. Ini total pendapatannya bisa misalnya seperti ini. Ya, ini bisa diisi angka-angkanya dan bawahnya juga. Kayak gitu ya. Terus selanjutnya di sini nanti kan ini akan terisi angka-angka, lalu di sini jumlah unit terjualnya menggunakan rumus sum. Seperti biasa. Pokoknya semua diisi dengan lengkap, petunjuknya sudah ada di bagian bawah soal. Dan di sini ada juga perintah untuk menghilangkan grid line. Baik, itu saja untuk hari ini. Nanti untuk data mentahnya akan Ibu kirimkan di Google Classroom. Silahkan ditonton kembali penjelasannya jika masih ada yang belum dipahami, ataupun boleh menuliskan di kolom komentar pertanyaan-pertanyaan kalian. Itu, semoga bisa dipahami dengan baik, dan selamat mencoba untuk mempraktikkan apa ilmu-ilmu yang sudah kalian dapatkan. Kurang lebihnya dari Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.